Share screen dulu. Sudah terlihat layar saya? Sudah ya. Oke. Nah, ini saya sambil meeting yang lain juga, jadi nanti mungkin akan ada ini ya, akan ada suara-suara gitu. Nah, hari ini kita akan coba melakukan konfigurasi dan instalasi, tapi sebenarnya ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait dengan ya pertemuan ini. Nah, ini guideline-nya nanti kita akan coba instalasi driver USB ini sangat penting ya, terdeteksi, agar terdeteksi, agar bisa terdeteksi di laptop atau komputer kita. Kemudian ada FreeSync. FreeSync ini software yang digunakan untuk melakukan ini ya, desain prototype, skematiknya, kabel-kabelnya terhubung kemana. Nah, ini menggunakan FreeSync. Kemudian ada Arduino IDE, ini editor legendaris ya, yang digunakan untuk mengupload atau menulis kode program eh, alat IoT kita. Kemudian ada VS Code. Nah, kalau VS Code juga sama ya, ini juga familiar sekali. Sebuah editor yang sangat memudahkan kita untuk menuliskan kode program. Oke. Tapi kalau yang Arduino IDE ini spesifik ya, spesifik ke controller, spesifik ke microcontroller. Kalau Visual Studio enggak, dia banyak sekali bahasa programming yang disupport. Kemudian ada platform.io. Nah, ini adalah sebuah platform yang memudahkan kita untuk mengkonfigurasi program juga sih. Program juga ketika akan kita upload ke dalam controller. Ini saya off video aja. Terus ada MicroPython. Nah, oke, rekan-rekan yang eh, senang, yang suka coding, membuat program menggunakan Python, ternyata mereka juga menyediakan platform untuk perangkat dengan keterbatasan komputasi dalam hal ini microcontroller ya. Jadi sudah ada platformnya. Secara sintak sama plug, sama. Oke, ini guideline-nya. Nah, pertama install driver USB. Nah, ini sangat penting ya, nanti karena kalau untuk proses instalasi driver USB itu bermasalah, nanti ya tentunya mikrokontrolernya nanti tidak dapat terdeteksi di komputer atau laptop kita. Akibatnya ya jelas nggak bisa ngupload ya, nggak bisa ngupload kode program. Nah, ini sebagai namanya driver ya, berarti mengenalkan ya, agar komputer kita itu tahu, oh ini ada alat baru namanya ini gitu ya, agar dikenali oleh komputer atau PC kita. Nah, driver untuk microcontroller ini sebenarnya tergantung dari model chip atau pabrikan dari chipnya ya, chip microcontroller maksudnya. Itu tergantung dari itu. Nah, tetapi secara umum itu ada dua yang banyak sekali beredar, yaitu ada yang CH ini modelnya CH340G dan CP2102. Ini yang sangat familiar ya, dua ini yang sangat familiar gitu untuk microcontroller. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih antara kedua? Kalau ini sih nanti ya kita ngikut aja ya, ngikut aja tapi kita sesuaikan nanti apa ininya seperti apa. Nah, kalau dari sisi terus cara ngeceknya di mana, Pak? Nah, cara ngeceknya biasanya chip itu terletak
di dekatnya port ya, port micro USB di sini biasanya. Ini ada micro USB, kemudian di bawahnya. Ada yang sudah ini, ada yang sudah apa namanya? Ada yang sudah beli itu silakan bisa dicek itu. Kalau yang sudah beli itu bisa dicek. Dibuka saja bungkusnya, kemudian dilihat di situ. Nah, kalau yang CH340 itu umumnya bentuknya persegi panjang. Umumnya persegi panjang. Nah, sedangkan nanti bisa dibandingkan ya dengan microcontroller Anda bentuknya seperti apa. Nah, terus, nah ini contoh-contohnya, ini adalah node MCU Lolin. Dia agak lebar ini, agak lebar dibanding dengan yang Amica. Nah, ini menggunakan CH340G. Contohnya ini Lolin. Nanti bisa dicek di sini. Ini ada tulisannya. Kemudian dia juga bisa terpasang di ini ya, terpasang di USB UART. Kemarin kita kan sudah belajar UART ya, di mana ini komunikasi ya, model komunikasi. Nah, ini kalau misalkan di controller atau di perangkat IoT kita tidak punya tidak punya micro USB atau tidak punya komunikasi langsung ke komputer, maka ya kita harus membelikan modul tambahan, yaitu contohnya konverter USB UART. Jadi nanti dengan modul ini nanti disambungkan ya, ini pin-pinnya disambungkan sesuai kebutuhan, kemudian ini ditancapkan ke komputer melalui kabel USB. Ini contohnya, misalkan yang ada seperti ini, misalkan ESP32 cam itu tidak ada ininya, fingerprint juga tidak ada ininya, tidak ada langsung tidak ada colokannya ya. Itu contoh-contohnya. Oke. Terus, nah selanjutnya untuk yang chip CP21202. Nah ini yang sangat sering digunakan. Contohnya di sini yang kita punya ya. Harusnya Amica-nya nanti sudah menggunakan chip ini, CP2102. Nah, bentuknya biasanya ini persegi. Ya, bentuknya persegi. Dia berada di bawahnya di mil ujungnya port USB. Milnya. Nah, beda ya dengan yang ini. Kalau ini dia persegi panjang, kalau ini biasanya bentuknya itu persegi. Nah, ini sama modul USB UART juga tapi on board ya. Dia menggunakan chip ini atau ini juga gitu. Ini terkait dengan chip. Jadi nanti rekan-rekan ketika searching di internet ya drivernya di ini aja disesuaikan chipnya. Tentunya ketika chipnya ini sudah spesifik nanti akan jauh lebih mudah untuk menemukan drivernya. Ya sebenarnya banyak juga sih langsung disebut driver node MCU gitu ya. Misalkan Amica nanti juga akan muncul juga di situ. Tapi kalau misalkan driver chip ini nanti akan keluar karena ini ada official websitenya juga. Nah ini contohnya. Ini contohnya kalau misalkan nanti rekan-rekan mau download website resminya ya di sini. Yang CP2102 ini. Ini kemudian untuk yang CH340G yang ini. Harusnya nanti menujunya di sini. Ya walaupun ada mirror ya, ada alternatif yang bisa digunakan. Tapi itu adalah website resminya. Terus, nah ini contohnya ya. Ini ada beberapa versi, ada beberapa jenis yang bisa di-install. Ini yang pertama dia untuk Windows ya. Untuk Windows, kemudian yang bawahnya ini ada Mac OS. Kemudian yang bawahnya juga sama, tapi beda versi.
sama tanggal rilisnya juga beda. Untuk yang Linux juga ada sebenarnya. Nah, ini silakan di-download sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kalau sudah diinstal. Nanti diinstal. Terus nah, jika nanti selesai atau berhasil dilakukan proses instalasi, jika sudah berhasil, nanti dia kalau Windows itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk komport. Tapi kalau yang non Windows ini nanti dev tty apa ya? Dev tty isinya ek terserah nanti tergantung ininya apa. Dev tty. Nah, kalau yang ini komportnya ini sudah tahu belum ini ada di mana lokasinya? Kalau driver-driver hardware kalau di Windows? Halo? Nyarinya di mana kira-kira? Bener, ya. Bener ya, ini nanti silakan cari di device manager, nanti di sana muncul. Ya tentunya setelah nyolok ininya ya, nyolok microcontrollernya disambungkan dengan USB-nya, nanti dia di sana akan muncul. Kalau misalkan belum muncul, nanti akan ada tanda serunya ya, warna orange. Berarti itu proses instalasi belum sesuai. Itu. Kalau yang kalau yang OS, kalau yang OS non Windows diketik aja di terminal misalkan dev tty apa usb apa gitu, nanti dia akan muncul di sana. Simple, insya Allah simple kok, nggak susah ini. Apalagi kalau yang Windows otomatis nanti harusnya sih bisa eh, bisa dengan mudah terdeteksi. Tinggal nanti drivernya yang perlu dilakukan instalasi. Oke, jadi itu ya apa. Oke, sementara mungkin sekarang karena kita menggunakan apa node MCU yang ESP8266 Amica, ya otomatis nanti menggunakan CP2102. Tapi kalau misalkan nanti rekan-rekan menggunakan modul yang lain, ya tolong dicek juga ya. Dia menggunakan chipset apa untuk USB-nya, terus nanti dicari drivernya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau ada yang ini bisa didiskusikan terkait driver tersebut. Halo? Sebelum ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya itu eh ini ya, FreeSync ya. Nah, FreeSync ini sebenarnya apa sih? FreeSync ini itu sebuah software ya, open source ini sebenarnya. Sebuah open source yang nanti bisa digunakan untuk apa ya, untuk membuat mendokumentasi prototype. Berarti prototype itu sebelum production masih dalam bentuk purwarupa. Jadi masih 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 kabelnya acak-acakan, yang penting terhubung kayak gitu-gitu. Nah, ya memang pada dasarnya ini FreeSync ini open source ya, open source. Dia ada source code-nya yang harus kompilasi kemudian nanti jadi binary file-nya. Tetapi kalau misalkan mau download di situs resminya ya, di freesync.org, memang nanti harus berdonasi 5 euro kalau nggak salah. Itu harus. Tapi kalau misalkan nyari, saran saya sih eh, bisa ngambil langsung dari GitHub FreeSync karena di sana juga disediakan file binary-nya, tapi kebanyakan untuk sistem operasi non Windows ya. Kalau yang Windows cuma sedikit kalau di reponya langsung dan versinya itu tidak terlalu update. Nah, tetapi kalau misalkan nanti apa nggak nemu di situ, silakan nyari di mirror yang lain ya. Tinggal googling aja pasti banyak lah gitu. Untuk yang FreeSync ini. Nah, tentunya ini sangat cocok sekali untuk para maker. Ada yang tahu maker itu apa? Atau baru dengar?
Enggak lah ya kalau baru dengar. Apa maker? Halo. Hah? Buat apa? Kalau dari maknanya memang membuat ya. Kira buat apa? Ya kalau dari maknanya memang maker ini adalah ya orang yang membuat ya. Nah, tetapi sebenarnya paling cocok adalah yang suka ngoprek-ngoprek ya. Ya tentunya eh, apa ngoprek sesuatu ya gitu. Nah, dan para hobi elektronik. Nah, ini cocok untuk tool ini. Nah, yang jelas FreeSync ini nanti akan memudahkan kita ya dalam apa mengkomunikasikan ini kita apa board kita yang dia ini ya yang nanti akan disajikan ke dalam bentuk layout layout PCB gitu ya. Layout PCB. Ya, intinya nanti akan ada sebuah papan ya atau project board gitu. Nanti kita desainnya di sini gitu. Oh, kabel ini arahnya kemana, kabel ini arahnya kemana, sehingga nanti akan jauh lebih mudah gitu. Atau ketika kita mau mencetak sebuah PCB ya, kita mau mencetak PCB, ya nanti bisa juga dikirimkan ke yang mau nyetak biar nanti dibuatkan kayak gitu. Oke, nah ini projectnya di apa maintain oleh Friends of Freezing ya di Potsdam University of Applied Science Berlin, Jerman. Ini apa? Ininya projectnya dibuat sama mereka. Tapi ini ya kontributor modelnya. Jadi kita bisa kontributor di sana. Nah, ditulis dengan bahasa Qt Cross Platform Framework jelas ya. C++ di sini ini ininya apa freezingnya dibuat menggunakan itu. Oke. Nah, ini contohnya kira-kira nanti seperti ini ketika dijalankan. Nah, ini ada tampilan breadboard. Breadboard itu papan ya, papan untuk menancapkan kabel-kabel kita ya. Yang banyak titik-titiknya itu breadboard. Kemudian ada skematik, skematik dari komponen elektronik yang akan kita bentuk. Kemudian ada PCB-nya sama kodenya. Tapi saya belum pernah nyoba sih kalau ini. Ternyata ada fitur kode juga itu, tapi nggak tahu pas ngupload itu bisa atau enggak, saya belum pernah nyoba. Tapi yang sering saya pribadi gunakan adalah yang fitur breadboardnya. Jadi nanti kita tahu ketika oh ini misalkan ada ESP32 cam yang akan dihubungkan ke dalam LCD TFT ya, LCD yang kecil. Ini kan LCD kecil sekali nih, LCD kecil. Kemudian, nah ini sama contohnya seperti ini nih, dia tidak ada port micro USB-nya, inputnya, sehingga kita harus menggunakan, kalau ini namanya USB TTL, TTL itu USB. Jadi kabel ini kemudian nanti dihubungkan, gitu. Seperti UAR USB tadi. Nah, jadi kita tahu, oh ini kabel yang merah, nanti terhubungnya di sini, kemudian dia di port mana? Oh ternyata port sini. Kabel yang hijau yang ini nanti ada namanya labelnya ya. Di mana? Oh, di alamat sini. Nanti ketahuan nih. Itu. Nah, secara default FreeSync itu menyediakan part namanya atau bagian-bagiannya. Misalkan ini bagian dari USB to TTL. Nah, ini ada part-partnya. Kemudian ini ada apa ESP32 cam. Ini partnya. Kemudian ada LCD TFT. Ini partnya. Defaultnya itu dia disediakan akan banyak sekali di sini. Nih, kita tinggal searching nama komponennya apa atau partnya apa. Nah, tetapi
Kita juga bisa melakukan atau menambahkan import part ya. Jadi kalau misalkan nanti ternyata tidak nemu, silakan browsing aja, asalkan formatnya sesuai VZZ dot extensionnya VZZ, nanti kita bisa import sehingga nanti kita bisa collection di sini yang tidak ada di bawaan FreeSync-nya gitu. Itu untuk yang ini ya, untuk yang toolnya. Jadi nanti langkahnya ya kita harus install driver USB, kemudian install FreeSync ya, biar nanti kalau misalkan pas ada error, tidak ada yang tampil value-nya, kemudian kita bisa ngecek bersama-sama kabelnya gimana, sudah sesuai belum ngerangkainya gitu. Oke. Nah, ini dia. Selanjutnya ada namanya Arduino IDE. Ya, namanya juga IDE ya, berarti adalah sebuah editor. Tapi tidak hanya editor, tidak hanya untuk menulis program, editor Arduino IDE juga mampu untuk upload program ke mikro kita ya. Mikro kita itu bisa menggunakan Arduino IDE ini. Nah, ini banyak sekali untuk jenis atau macam board yang disupport dengan Arduino IDE. Jadi nanti kita harus melakukan konfigurasi ini ya, boardnya apa, ada di port mana, itu harus dikonfigurasi gitu agar sesuai. Nah, yang jelas ini jelas ya, sintaknya ini menggunakan C atau C++ nanti kode programnya. Dan bisa di install dari berbagai macam platform. Artinya Windows ada, keluarganya Unix, Linux, Mac, atau bahkan ARM juga ada. Yang Raspberry gitu bisa menggunakan, di arsitekturnya ARM kan, jadi bisa menginstall Arduino IDE. Nah, terus ternyata kita juga ada di Arduino IDE itu juga ada Arduino yang basisnya cloud ya. Jadi ya nanti codingnya di cloud kemudian upload ke alat kita itu. Nah, tetap ini basisnya ini Arduino IDE ini dia dibangun menggunakan Java ini ya. Ini menggunakan Java. Nah, ketika menggunakan Java berarti nanti otomatis lebih berat ini nanti. Tidak ringan, tidak lightweight, tapi ini dia nanti agak berat. Ini contoh codingannya seperti ini ya. Ya identik sekali warnanya hijau seperti ini. Dan menu-menunya juga sangat ini compact ya, nggak terlalu banyak, hanya ada menu ini. Oke, nah ini ada beberapa fungsionalitas bottom, ada buat upload, bisa buat build gitu. Nah, pada umumnya ketika kita membuat kode di microcontroller itu kan belum tentu kita membuat semua fungsinya sendiri ya. Kadang kita membutuhkan library atau pustaka. Nah, di Arduino IDE dia itu sudah support untuk download secara online. Jadi kita nanti tinggal searching, tinggal mencari di kumpulan library-nya. Nanti dia akan kita bisa memilih library yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan project kita. Yang jelas ketika download pasti butuh koneksi internet. Oke. Nah, bagusnya juga ini ya, ketika kita ketika kita download gitu, nanti di library juga sudah ada cara penggunaannya gimana, contohnya juga sudah ada juga, jadi kita bisa langsung mencoba, nggak perlu mencoba, maksudnya di sini langsung bisa upload ke project kita ya.
Oke. Nah, terus, nah ini nih yang selanjutnya nih editor yang apa? Yang banyak sekali mensupport eh, bahasa pemrograman ya, yaitu Visual Studio Code. Nah ini walaupun punya Microsoft ya, tetapi editor ini untungnya masih gratis. Semoga tetap gratis. Ya, semoga masih tetap gratis. Karena sangat membantu sekali, kemudian penggunanya juga sangat banyak ya penggunanya open open source editor ini. Nah ini ya punyanya Microsoft ya, terus dia support berbagai macam platform gitu. Nah yang jelas, nah ini fitur-fitur yang sangat membantu sekali kita ya. Misalkan debugging, syntax, highlighting, kemudian ada, nah ini juga, ini bagus juga ini. Ada kode completion-nya, dia tidak hanya kode completion kontrol kontrol spasi, terus ada muncul metodenya itu enggak, tapi dia bisa memberikan kita suggestion kira-kira mana yang sesuai ya. Nah itu intelijennya di situ. Kemudian ada snippet. Ada yang tahu snippet itu apa? Halo? Halo? Arya Duta, ada nggak Arya Duta? Oh, editornya apa Mas biasa? Anda menggunakan apa biasanya? VS Code. Nah, ini kebetulan lepas ya orang VS Code itu ibaratnya. Sudah menggunakan fitur snippet belum? Atau snippet ini apa sih? Hah? Autocorrect? Beda no kalau autocorrect. Beda sama. Ada yang tahu nggak nih? Nabila, Nabila. Oh, kira-kira snippet apa ini? Hah? Bener ya? Bener ya? Nah, ini snippet ini jadi nanti kita bisa apa? Bisa ngetik sesuatu kayak shortcut, kemudian nanti sudah dibuatkan. Ya, contohnya kalau di Java ya, di Java itu ada kan pasti sering kita buat ya sistem outprint line bla bla itu kan sering ya. Kayak gitu, kemudian nanti cukup diketik shout nanti akan keluar. Atau misalkan try catch nanti langsung diketikkan TRY misalnya itu enter tab terus enter nanti dia akan keluar sudah dibuatkan kode generationnya ya jadi udah dibuatkan eh, apa kodenya nggak perlu ngetik lagi nanti tinggal disesuaikan variabelnya kelasnya gitu itu kalau di Java itu snippet seperti itu bisa di custom nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang selanjutnya juga refactoring ya, ini juga bagus juga. Refactoring berarti ya kita ngecek kode kita walaupun tidak ada error, sebenarnya kan error itu ada dua ya. Ada yang error karena masalah sintak, kemudian ada yang error karena masalah logika. Kalau masalah sintak itu sudah dihandle sama editor. Tapi kalau masalah logika, nah ini yang belum dihandle ini. Kelihatannya tidak error, tetapi ya error logika namanya. Nah, dengan adanya kode refactoring ini nanti kita bisa bisa track, bisa apa?
bisa sorry, refactoring itu maksudnya ini bukan bukan debugging ya. Refactoring itu maksudnya ketika kita ingin misalkan mengubah nama variabel ya. Nama variabel itu sudah banyak digunakan. Ketika menggunakan ini nanti tinggal satu aja yang diubah di atas, definisi variabelnya nanti dia akan berubah semua. Itu contohnya seperti itu. Atau merename sebuah kelas variabel di dalam sebuah project itu kan pasti banyak ya. Kalau dihapus satu atau di rename manual ya nanti akan merah-merah semua atau error. Dengan adanya editor, klik kanan refactoring di rename dan nanti berubah semua. Tidak ada error. Itu untuk ada refactoring. Kemudian ada embed git. Ya, kita tahu bahwa harusnya sih mahasiswa zaman now gitu ya. Ya sudah familiar dengan git. Tidak share project, share source code atau nyimpen source code itu di komputer kemudian di flash disk bahkan ya. Ya tapi tetap disimpan di cloud ya, di repository, bisa menggunakan GitHub, GitLab, Tortoise, kemudian ada Bitbucket dan yang lain-lainnya yang masih banyak lagi. Itu contohnya. Nah, untuk kode programnya siapa tahu rekan-rekan di sini ada yang mau kontributor di VS Code, ada di sini. Silakan dicek. Ya mau menambahkan apa misalkan, boleh di sini. Terus nah ya jelas ya banyak sekali yang disupport, yang didukung eh, apa oleh VS Code ini. Misalkan JavaScript sampai dengan Java. Itu sudah pasti disupport sama dia. Nah, kemudian fitur yang paling penting juga ya untuk dalam pengoperasian namanya ada extension ya di VS Code. Extension ini digunakan untuk memasang, melepaskan apa ya namanya ya. Namanya extension ya berarti perluasan. Kalau ada agar dia bisa support bahasa tertentu ya kita harus pasang extensionnya. Atau semacam pustaka lah ya mungkin ya, pustaka kalau di bahasa programan. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contohnya saya tangkapan layar dari website ini. Ini kira-kira tampilannya seperti ini. Ini warnanya bisa dimodif sesuai keinginan kita ya, ganti temanya gitu. Nah kalau bagian ini adalah apa? Extension. Nah, kita nanti bisa ketik di sini. Ininya apa? Nah, yang bawah ini status dari project kita. Misalkan dia gitnya ada di branch mana kayak gitu. Nah, ini kebetulan ketika dia bisa detect langsung OS-nya, kemudian nanti diarahkan untuk download file yang sesuai. Oke, terus ada yang mau disampaikan atau pertanyaan mungkin sebelum lanjut? Ada yang ditanyakan mungkin? Oke, belum ya. Nah, kemudian ada namanya platform.io. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Di Java? Ada nggak di Java? Halo di Java. Oh, pernah dengar belum, Mbak? Platform IO. Belum pernah. Oke. Kemudian coba sih saya. Wildan Ahmad. Pernah dengar belum, Mas? Oh, belum. Oke. Ya ini Safina sudah masuk. Sudah sehat Safina? Oh, sudah. Oke.
Nah, platform.io ini adalah development tool yang memungkinkan kita untuk melakukan ini ya, melakukan kompilasi, kemudian eh, apa dengan platform yang berbeda-beda. Jadi ini dia mengumumkan ya, sorry. Jadi dia tidak terikat dengan platform tertentu. Nanti dia bisa didukung sama platform.io. Ada yang pernah dengar kayak ini, Gradle, kemudian ada Maven, gitu? Pernah ya? Gradle terutama. Halo? Ya, tadi yang saya sebutkan tadi adalah itu tool yang digunakan untuk melakukan ini ya, build untuk compile ya, compile aplikasi. Baik itu Java tentunya ya, Java tentunya. Baik itu aplikasi Android gitu ya. Kalau Android biasanya sih menggunakan Gradle. Baik, tapi sebenarnya fungsi dari ketiga tool tersebut sama, nanti tergantung preferensinya kemana. Nah, platform.io ini hampir mirip seperti itu. Dia itu dilakukan untuk melakukan compile ya, compile. Sehingga nanti ya ketika pindah-pindah ke platform tertentu yang nggak masalah gitu ya. Kalau ada dependensi yang belum ada, nanti dia akan otomatis download. Gradle kan seperti itu. Jadi dia mengenerikan ya. Dia tidak terikat ke dalam platform tertentu. Nah, eh ketika kita menggunakan ini platform.io, nanti kita bisa melakukan kustomisasi ya, jenis platformnya apa, kemudian ada VMware-nya, settingnya gimana, misalkan speed upload-nya berapa, ada di kom mana, itu bisa disetting menggunakan ini. Ada pre-build framework, ini maksudnya yang perlu diinkludkan itu yang mana-mana aja. Build flag-nya juga bisa disetting sesuai kebutuhan, dan masih banyak yang lagi. Itu platform.io. Ini biasanya konfigurasinya ada di platform.ini, di sana kita mendefinisikan. eh Dia itu ditulis menggunakan Python yang natif. Kemudian sehingga ya jelas ya, karena dia natif berarti tidak ada dependensi tambahan ketika kita menggunakan platform IO ini gitu. Dan kita dan itu akan memudahkan kita. Terus, nah ini beberapa alternatif ya, karena platform.io ini basisnya sebenarnya konsul. Ya, basisnya konsul, sehingga ya rekan-rekan nggak apa-apa sih kalau misalnya mau coding konsol base, nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti codingnya menggunakan controller gitu, menggunakan konsol base, bisa seperti itu menggunakan platform.io salah satunya. Nah, tetapi ini bisa diintegrasikan di IDE ya, IDE yang terkenal. Ada VS Code, kemudian ada Atom, bahkan Eclipse, NetBeans juga bisa. Ya, ini platform.io, artinya ini oke. Okay. Nah, ini bisa diintegrasikan di sini, nanti kita bisa melakukan pemasangan, install, nambahkan di VS Code, di Atom ya. Ya tentunya ketika menggunakan IDE nanti akan jauh lebih mudah lagi ya untuk operasional, yang uploadnya itu jauh lebih mudah lagi. Oke. Nah, ini contohnya ketika kita akan memasang platform IO di VS Code. Ya, ini lumayan banyak, ini lama ini saya ya. Sekarang pasti udah tambah banyak lagi. Nanti kita tinggal ke extension, kemudian kita ketik aja platform IO, nanti dia akan muncul ininya muncul, kemudian seperti biasa nambah ini ya, kemudian dilakukan instalasi. Nah, jika sudah berhasil,
nanti dia akan menambahkan di sini ya. Dia ikonnya seperti alien di sini, nanti akan ditambahkan. Gitu. Nah, ini dia akan menambahkan seperti ini. Kalau belum dipasang nanti tidak muncul. Itu platform.io. Nah, ini jauh lebih gampang lagi apa namanya? Ketika kita membuat kode membuat kode untuk controller kita. Nah, ini juga nih, ini yang bagus juga menurut saya, yaitu MicroPython. Di sini MicroPython ini memang didesain untuk ini ya, microcontroller dan perangkat-perangkat lain yang memiliki keterbatasan resource. Ya, perangkat lain di sini kalau ada yang disupport boardnya oleh MicroPython, nanti dia bisa. Nah, ini dia itu menggunakan sintak Python 3 ya. Kan beda, ada yang Python 2, ada yang Python 3. Tapi kalau yang ini Python 3, yang mana sebagian library-nya, pustakanya ini digunakan. Jadi tidak full MicroPython library-nya bisa digunakan, tetapi hanya sebagian. Karena tapi walaupun sebagian ini sudah banyak sekali ya. Kita tahu bahwa Python ini library-nya melimpah itu ya. Sudah banyak pilihan opsi yang bisa digunakan, tetapi nanti hanya sebagiannya digunakan di MicroPython. Kayak library standar ya, itu pasti ada di sana. Kemudian di sini MicroPython itu adalah sebuah paket lengkap yang mendukung interaktif. Nah, ini saya senang ini menggunakan interaktif prom atau RAPL ya. Repeat event saya kok lupa ya akronim dari apa nih. Kok saya lupa. Repeat read eval print loop namanya itu. Sehingga apa keunggulannya? Keunggulannya adalah ketika menggunakan MicroPython, nanti program yang kita jalankan itu tidak perlu lagi di-upload atau di-compile kemudian dimasukkan di controllernya. Tetapi ketika dijalankan, dia nanti akan langsung dievaluasi dan ditampilkan hasilnya. Gitu. Kalau Python kan seperti itu ya. Print apa nanti dia keluar. Tapi kalau misalkan yang harus di-compile dulu kayak Java, dia compile dulu baru nanti dijalankan. Itu seperti kalau yang ini enggak, dia model menggunakan repeat eval print loop sehingga dia interaktif. Ketika dieksekusi nanti dia langsung menampilkan ininya, outputnya seperti apa, sehingga nanti interaktif. Nah, sayangnya tidak semua board ini didukung ya. Tidak semua board didukung oleh MicroPython. Nah, yang bahkan ya Arduino, kita tahu ya Arduino itu kan legendaris ya. Dan ini tidak banyak yang didukung. Nah, yang jelas yang didukung ini ya keluarganya PY Board. Nanti silakan dicari ya. PY Board, kemudian ESP82. Nah, ini alhamdulillah ini sudah didukung karena banyak ini ESP8266, ESP32, Raspberry Pi yang versi 2 dan YP. Nah, kita kan sudah punya ESP8266. Ini didukung menggunakan MicroPython. Oke, jadi summary-nya adalah bahwa FreeSync itu adalah tool designer, sedangkan Arduino IDE, VS Code itu adalah IDE. Ya, untuk biar gampang kita ngetik program itu ibaratnya kayak gitu secara singkat. Dan platform I/O MicroPython itu adalah development tool. Development tool yang menjembatani kita ngupload kode kita, nanam program di microcontrollernya. Jadi jangan
bingung ya terkait dengan istilah-istilah ini. Oke, mungkin untuk slide-nya begitu dulu. Ada ini enggak? Ada pertanyaan enggak? Ayo silakan bertanya. Monggo.